Hoi penonton, ke Jawa membeli batik. Cakep. Kota tua makin cantik. Cakep. Ya, karena tidak ada lagi yang memuji, jadi kita memuji diri sendiri pantunnya. Baik, kita berada di sekitar kota tua dan di sini kita lihat ya, tampak ada banyak sekali batu-batu yang nampaknya ini akan dipakai untuk lantai baru dari kawasan bagian depan stasiun kota. Dan kawasan ini merupakan bagian dari kawasan kota tua yang dulu dikenal dengan Batavia. Nah, proses yang sedang berlangsung di sini ya, mungkin sahabat-sahabat semua sering ke arah kota dan melihat proses ini. Ini adalah proses revitalisasi Kota Tua Jakarta yang rencananya itu akan dikembalikan menjadi sebuah kota ya yang dulunya sangat berjaya, yaitu Batavia, dan itu di zaman Belanda. Nah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta revitalisasi terhadap kota tua ini akan mengembalikan ya kurang lebih situasi ke tahun sekitar 1627 sampai 1632, di mana itu berada pada abad ke-17. Selain itu, daerah ini juga akan diberlakukan low emission zone atau LEZ ya, di mana kendaraan yang melintas itu adalah kendaraan yang hanya diperbolehkan, yakni Transjakarta, sedangkan kendaraan lain tidak ada. Jadi semua area di sini akan lebih banyak untuk para pejalan kaki ya, karena area-area atau taman-taman atau kita lihat jalan-jalan yang dibangun ini mirip dengan jalan pedestrian yang bagus nantinya, dan tentunya akan menarik pariwisata, kemudian juga perekonomian yang ada di sekitar sini akan lebih naik ya. Nama Batavia sendiri itu merupakan pemberian dari VOC ya, atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie pada tahun 1621. Ya, di sekitar sini kalau kita lihat gedung-gedung ya, gedung-gedung tua masih ada dan cukup terawat ya. Gedung-gedung ini mungkin berasal dari tahun 1700-an, 1800-an. Oleh itu perlu dijaga karena ini sangat bernilai sejarah dan menjadi pelajaran bagi generasi-generasi masa depan ya, untuk mengingat kembali bahwasanya di sini pernah ada dulu Batavia yang berjaya di zaman pemerintahan Hindia Belanda. Latar belakang dari revitalisasi ini adalah untuk mempertahankan warisan budaya kota ya, kota lama ya, kemudian dengan gedung-gedungnya seperti ini melestarikan nilai-nilai sejarah ya, kemudian juga tentu untuk mengangkat sektor-sektor kota sesuai dengan potensi ekonomi yang ada. Nah, di tahun 1972 Pak Ali Sadikin memulai revitalisasi ini, jadi kurang lebih sudah 50 tahun lebih, mungkin ya 50 tahun lah, setengah abad. Kemudian ada beberapa SK gubernur, lalu dilanjutkan oleh gubernur-gubernur seterusnya seperti Pak Suryadi Sudirja, lalu Pak Joko Widodo, dan sekarang Pak Anies Baswedan ya, dan makin masif di zaman Pak Anies Baswedan. Terus dilanjutkan Pak, agar kawasan ini menjadi satu kawasan yang bagus ya, kemudian tertata dengan baik dan mempunyai nilai sejarah yang cukup bisa kita kenang ya, dan kita lihat langsung dari sini. Nah, ini jalur-jalur pedestrian yang sedang dibangun ke arah perempatan ya, di situ ya, perempatan kota. Di bagian sana ada bagian yang tertutup ya, di sebelah sana tuh ada kawasan yang tertutup. Itu adalah area untuk pembangunan MRT Jakarta fase 2A, di mana sambungannya akan terus ke arah Harmoni lalu ke arah Tamrin. Jadi kawasan kota tua itu nanti akan diintegrasikan dengan transportasi modern MRT yang merupakan proyek strategis nasional. Kemudian MRT sendiri ini juga akan diteruskan ke arah Mangga 2 dan ke arah Ancol di seksi 2B. Selain itu tentu di sini terdapat stasiun kereta Kota Tua ya, stasiun Beos dulu namanya,
dan merupakan juga stasiun yang cukup lama dan berasal dari sejak zaman Belanda. Saat ini dioperasikan oleh KAI ya. Di bagian stasiun juga itu dilakukan revitalisasi terhadap pedestrian atau jalur pejalan kaki yang selama ini mungkin kurang nyaman ya. Di sini terdapat saluran air atau drainase, namun di dalamnya ini ada pipa-pipa ya. Lalu di bagian sini masih tanah, tapi di bagian atasnya sudah mulai ditata ya, sehingga nanti ini menjadi satu area pedestrian yang nyaman untuk dilewati oleh para pejalan kaki. Nah, tinggal mengatur yang angkutan umum yang bajai warna biru yang mungkin ditempatkan di satu lokasi yang tidak lagi berhenti sembarangan seperti itu, tapi terkonsentrasi di satu tempat yang mudah dijangkau dan aman ya, aman nyaman seperti itu. Ini stasiun kota ya. Nah, ini adalah di depan Museum Fathahillah, dan di depannya ada lapangan yang luas untuk masyarakat dapat berkumpul pada sore hari ya, mungkin bercengkrama atau untuk berfoto di sekitar sini, karena memang area ini full bangunan-bangunan yang sangat bersejarah dan cukup instagramable sehingga hasil fotonya bisa terlihat lebih klasik ya, seperti itu. Di sana juga terdapat ada saya lihat semacam pertunjukan musik ya di tengah lapangan, dan itu bisa menarik tentunya para pengunjung yang nggak kaku lah ya, jadi nggak bosan juga. Di sana ada berbagai macam atraksi atau bagaimana. Selain itu juga bisa ke museum. Ya, kita berada di Jalan Kemukus ya, kalau tidak salah ini menuju nanti ke arah Jalan Ketumbar. Nah, jalan ini juga sudah bagian pedestriannya sudah direvitalisasi dan cukup nyaman untuk para pejalan kaki melewatinya, sehingga area di sekitar sini menjadi hidup kembali ya. Ada memang beberapa sisa-sisa dari revitalisasi, namun itu tentunya akan nanti diselesaikan. Satu lagi di sini ada halte Transjakarta ya. Ini biasanya kan kita berhenti di halte Transjakarta yang ada di depan stasiun kereta. Iya, di depan kita ini adalah sebuah halte Transjakarta yang masih juga dalam tahap penyelesaian ya, terutama yang bagian sini. Mungkin sahabat-sahabat ada yang tahu namanya, karena yang biasa kita berhenti adalah yang di depan stasiun kota tadi. Nah, bagian atap ini masih dalam penyelesaian. Di sini juga terdapat pagar ya, pagar kaca untuk melindungi para pengguna tidak terjatuh ke bawah ya. Lalu tentunya nanti akan nggak tahu nih, mungkin akan jadi dua arah ya, termasuk yang sebelah sana, karena di situ juga terdapat platform screening door. Ya, masih ada tangga-tangga dan pasir-pasir ya untuk penyelesaian dari nampaknya bagian bawah atau betonisasi yang masih ada di sekitar sini. Steger juga masih berdiri untuk penyelesaian tadi bagian atas ya. Kacanya masih disilang. Ini silang-silang ini biasanya untuk menandakan itu adalah kaca, kalau tidak bisa ditabrak ya. Nah, ini adalah halte Transjakartanya yang baru. Ini mungkin sekalian revitalisasi dari halte Transjakarta yang ada di sekitar sini. Nah, yang bagian di sini sudah selesai sih sebenarnya ya. Ada tempat duduk ya, kemudian juga agak lebih rapi, lebih luas, lebih enak dilihat ya. Kemudian lebih nyaman tentunya bagi para pengguna Transjakarta yang ada, yang sehabis dari Museum Fathahillah terus tinggal naik ke sini, atau dia beli telur congkel terlebih dahulu atau batagor. Nah, di Cimol ya, lalu naik ke Transjakarta dan kembali ke tempat tujuan. Nah, ini adalah area yang ada di sekitar Kota Tua yang semuanya nampaknya bagian sini sudah hampir selesai ya untuk membuat lantai baru ya menggunakan batu alam. Lalu ada penghijauan juga dan sudah boleh dilewati oleh masyarakat, dan kemudian ada pohon-pohon yang sudah ditumbuhkan. Iya, di sini juga terdapat gedung tua tapi saat ini dipergunakan oleh Bank Mandiri ya. Lalu di depan sana juga ada Museum Mandiri, tapi sepertinya tidak berhubungan antara Museum Mandiri dan Bank Mandiri. Mungkin ada teman-teman semua yang
bisa berbagi, bolehlah share informasi tentang sejarah. Demikian ini area yang ada di sekitar kota tua ya, semoga ini revitalisasinya cepat selesai dan tentunya menjadi satu lokasi yang bersejarah, yang nyaman untuk dilewati dan dipelajari, dikunjungi tentunya oleh masyarakat ya Indonesia dan sekitarnya. Salam sehat.